Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Republik Indonesia didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM juga sudah melahirkan banyak standar norma dan pengaturan tentang hak-hak dasar, terutama kelompok marginal. Kita memiliki Pusdahamnas dan tahun ini kita juga memulai inisiasi audit HAM. Mudah-mudahan Komnas HAM juga segera bisa mewujudkan kerja-kerja di hulu untuk memperkokoh hak asasi manusia. Apresiasi tersebut kemudian diperkuat dengan legitimasi Komnas HAM secara institusional melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam periode ini, Komnas HAM juga semakin menyoroti masalah HAM di sektor-sektor penting, seperti kebebasan berekspresi, hak atas tanah, serta perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan. Komnas HAM berfokus tidak hanya pada penanganan kasus, tetapi juga pada pencegahan pelanggaran HAM melalui pendidikan dan penyuluhan HAM. Komnas HAM juga meningkatkan keterlibatannya di tingkat internasional untuk memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini termasuk kemitraan dengan lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan organisasi HAM lainnya. Komnas HAM melaksanakan Festival HAM di Kota Bitung pada 29 sampai dengan 31 Juli 2024. Komnas HAM berperan aktif dalam upaya menciptakan situasi yang kondusif bagi pemenuhan dan pemajuan hak konstitusional warga negara dengan melakukan pengamatan situasi penyelenggaraan pemilu dan Pilkada serentak 2024. Komnas HAM telah menandatangani nota kesepahaman dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagai upaya mendorong penyelesaian konflik masyarakat Pulau Rempang terkait penolakan relokasi dalam pembangunan PSN Rempang Eco City. Komnas HAM secara konsisten melakukan upaya mediasi dengan para pihak. Komnas HAM menginisiasi adanya program penilaian HAM yang merupakan proses pengukuran yang terencana dan sistematis untuk mengevaluasi bagaimana kementerian dan lembaga di Indonesia melaksanakan kewajiban dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia atau HAM. Komnas HAM berpartisipasi aktif dan menjadi pembicara dalam International Conference on Gender Inclusion in Risk yang digelar National Human Rights Commission of Nepal bekerja sama dengan APF. Ketua Komnas HAM, Artika Nova Sigiro terpilih sebagai Deputy Chairperson Asia Pacific Forum of National Human Rights Institution atau APF sebagai Wakil Ketua APF untuk periode 2024-2026 pada pemilihan Governance Committee of APF di Bangkok, Thailand. Komnas HAM telah melakukan mediasi antara warga Kampung Bayam dengan PT Jakarta Propertindo atau dalam kurung Jakpro dan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Satgas Damai Kartens di Timika, Provinsi Papua Tengah pada 2 Mei 2024. Dalam ranah pendidikan dan penyuluhan HAM, berbagai upaya terus dilakukan Komnas HAM dalam mencapai tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif. Komnas HAM melakukan kajian atas berbagai tema hak asasi manusia untuk menghasilkan pengetahuan di bidang HAM. Upaya ini bertujuan menggali isu-isu strategis serta memperkuat sudut pandang Komnas HAM RI. Pelanggaran HAM berat masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia. Komnas HAM juga telah menerbitkan 725 surat keterangan korban pelanggaran HAM atau SKKP HAM. Komnas HAM tetap memberikan atensi khusus terhadap situasi HAM di Papua dengan melaksanakan pengamatan menuju dialog kemanusiaan sebagai strategi penyelesaian HAM yang komprehensif. Tim Kerja Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM melakukan pemantauan kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota Polrestabes Semarang terhadap 3 remaja di Semarang hingga mengakibatkan 1 remaja meninggal dunia.